Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa selalu belajar dalam keadaan yang optimal, terhindar dari segala penyakit dan juga wabah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai permasalahan konsep hubungan antara fikih dengan usul fikih. Untuk mempelajari ilmu usul fikih terlebih dahulu harus dimulai dengan mengetahui antara hubungan antara fikih dengan usul fikih, karena kedua fan ilmu ini saling memiliki hubungan yang erat. Setelah memahami usul fikih, maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam. Karena apa? Karena hubungan fikih dengan usul fikih itu bisa diibaratkan dengan hubungan antara pohon dengan dahan ranting, ya, pohon dengan daun-daunan. Fikih merupakan daun atau buah-buahan yang dihasilkan dari sebuah pohon. Maka usul fikih adalah pohon itu tersendiri. Ibarat kata, tanpa adanya usul fikih tidak mungkin adanya fikih. Bisa difahami bahwa adanya fikih karena adanya usul fikih. Oleh karena itu, pengertian fikih sendiri diartikan sebagai al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustafadu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih adalah kumpulan beberapa hukum yang sifatnya syar'i, berarti mengecualikan hukum-hukum yang bukan syar'i, seperti hukum pidana nasional, sebagai hukum internasional, itu tidak masuk ke dalam pembahasan fikih. Fikih itu hanya membahas tentang beberapa hukum yang sifatnya syar'i atau berasal dari Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian yang bersifat amali, artinya praktis, bisa dipraktekkan, karena nanti objek dari fikih itu adalah amaliyahnya orang mukallaf atau perbuatannya orang mukallaf. Beberapa hukum, ya, yang sifatnya syar'i dan juga praktis bisa dipraktekkan. Jadi bukan hanya soal teori yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, yang bukan global. Karena sifatnya yang terperinci ini, maka mengecualikan dalil-dalil yang sifatnya global. Dalil global itu seperti apa? Dalil yang sifatnya umum, seperti Al-Quran, hadis, itu kadang-kadang tidak membicarakan sesuatu yang secara detail. Misalnya dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk sholat, aqimus sholata wa atuz zakah, misalnya seperti itu, tapi tidak disebutkan secara terperinci bagaimana kita harus sholat dan bagaimana kita harus zakat. Maka disebutkan di dalam dalil yang lain, yaitu dalil-dalil di dalam as-sunnah, di dalam hadis. Dalam hadis disebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian dalam hadis yang disebutkan juga bagaimana sifatnya Rasulullah ketika beliau sholat. Dari dalil-dalil ini, maka secara terperinci ditimbulkan sebuah hukum dan sebuah cara bagaimana kita melakukan sholat. Tata cara sholat ini adalah bentuk fikih yang dihasilkan dari dalil-dalil yang sifatnya adalah terperinci. Oke, itu pembahasan tentang fikih. Kemudian kita membahas tentang usul fikih. Usul fikih ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada usul, yang kedua ada fikih. Usul adalah al-aslu, atau sesuatu yang menjadi dasar atau landasan, sesuatu yang menjadi asal mula suatu kejadian, itu namanya usul. Usul jamak dari lafal al-aslu. Usul merupakan jamak dari lafal al-aslu. Karena jamak berarti usul fikih adalah beberapa asal dari suatu fikih. Al-aslu sendiri diartikan sebagai dasar atau landasan bagi yang lainnya. Kita tahu bahwa anak itu berasal dari ibu, maka ibu dan bapak adalah asal dari adanya anak. Ini bisa dikatakan sebagai al-aslu. Kemudian ada kalimat fikih. Fikih sudah kita sebutkan tadi bahwa fikih adalah kumpulan dari beberapa hukum yang sifatnya syar'i dan juga bisa dipraktekkan atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat
terperinci. Maka usul fikih bisa diartikan secara istilah fikih bisa diartikan menurut Imam Syaukani idrakul qawaid allati yatawassalu bila ila istinbatil hukmi syar'iyyah al-far'iyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi usul fikih fungsinya mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu', dalil-dalil yang bersifat rinci dan juga jelas. Maka bisa disimpulkan bahwa fungsi dari usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang sifatnya adalah terperinci. Maka tidak mungkin adanya hukum tanpa kita gali dengan yang namanya kaidah-kaidah. Bagaimana kita menggali hukum tanpa kaidah? Enggak mungkin. Kita mau menggali sumur, kita tidak mungkin dapat menggali sumur tanpa adanya properti, tanpa adalah cara kita menggali sumur. Bisa orang menggali sumur dengan cara dibor, bisa juga orang menggali sumur dengan cara dengan cangkul atau dengan bagaimanapun. Maka metode-metode ini bisa dikatakan sebagai metode usul fikih, yaitu menggali sesuatu dengan metode-metode dan juga kaidah-kaidah tertentu. Itu yang dikatakan sebagai usul fikih. Maka bisa dipahami bahwa usul fikih itu bertujuan untuk memunculkan kaidah-kaidah dan juga metode-metode dalam penggalian hukum. Tidak mungkin adanya kita mengetahui bahwa hukum sholat itu wajib, beberapa sholat itu sunnah, dan juga yang lain-lainnya dalam fikih itu tanpa adanya kaidah-kaidah yang mendasari bagaimana cara kita untuk menggali hukum. Maka dapat dipahami pengertian dari usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas-nas kitab dan juga hadis. Jadi kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami siapa mujtahid itu. Mujtahid adalah orang yang menggali hukum. Dalam kasus tadi yang saya contohkan, kasus penggalian sumur, maka orang yang menggali sumur inilah yang dikatakan sebagai mujtahid. Cara dia menggali sumur itu dikatakan sebagai usul fikih. Kemudian air yang didapatkan dari dalam sumur itu dikatakan sebagai fikih. Lebih mudahnya seperti itu. Kemudian objek pembahasan dari fikih dan usul fikih. Objek pembahasan dari fikih tentu karena kita sudah tahu tadi pengertian dari fikih adalah hukum-hukum yang sifatnya syar'i dan juga secara praktis. Maka objek pembahasan dari fikih adalah perbuatannya orang mukallaf atau perbuatannya orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Maka dia ditetapkan hukumnya. Jadi selain orang mukallaf, selain orang yang Islam baligh berakal, maka tidak wajib hukum. Artinya dia tidak terkenai pidana, tidak terkenai tuntutan hukum. Dia tidak ada tanggung jawab terhadap hukum. Orang gila dia tidak memiliki hukum, mau sholat mau tidak itu terserah dia, tidak ada hukumannya sama sekali dan juga tidak ada pahalanya sama sekali. Maka mukallaf adalah orang Islam yang baligh dan juga berakal. Objek dari pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf yang seperti ini apakah dia itu haram, perbuatan mukallaf yang lain apakah itu sunnah atau wajib atau mubah, itu tergantung dalam pembahasan fikih. Objeknya fikih, pembahasannya adalah perbuatan mukallaf. Kemudian objek dari pembahasan usul fikih, objeknya adalah kaidah-kaidah kuliah tadi. Yang dibahas adalah permasalahan kaidahnya atau metode yang digunakan untuk menggali hukum. Ini yang dibahas. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada bagaimana kita melihat lafal itu, keumumannya, ada keumuman lafalnya, ada kekhususan lafalnya. Bentuk perintah itu seperti apa? Bentuk larangan itu seperti apa? Itu yang dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Sebagai contoh saja, sebagai contoh, objek pembahasan usul fikih. Terkadang sebuah perintah itu, ya, sebuah perintah itu terkadang tidak ada inti dari sebuah perintah. Orang memerintah, tapi pada hakikatnya tidak memerintah. Tetapi kebalikannya dari perintah itu. Contoh, orang memerintah, tapi aslinya melarang. Misalnya, ada seorang maling
Kemudian dia tertangkap dia mencuri, ya. Kemudian saking orang yang menangkap ini tadi gemes, ya, dia sudah tidak tahan. Kemudian keluar ucapan, ayo coba kamu mencuri lagi, gak apa-apa, curi semua saja. Lah, kalimat ini mencurilah, ya, yang diungkapkan oleh orang yang menangkap pencuri tadi karena sebab dia gemes, sudah tidak tahan dengan perbuatan yang berulang-ulang itu tadi. Perintahnya itu tidak berupa perintah sebenarnya, tapi melarang si pencuri untuk mencuri lagi. Karena kalau seandainya si pencuri ini tadi mengartikan bahwa kalimatnya adalah sebuah perintah, maka pencuri ini tadi akan mencuri lagi. Padahal yang diharapkan tidak mencuri lagi, akan tetapi yang diharapkan adalah mencurilah, nanti saya akan menangkapmu dan pasti saya akan hukum berat. Itu konsekuensi dari sebuah perintah. Maka kadang-kadang sebuah perintah itu pada hakikatnya adalah sebuah larangan. Nah, ini tidak mungkin bisa kita ketahui di dalam kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis tanpa kita mengetahui ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Jadi objek pembahasan dari usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan untuk menggali hukum yang nantinya akan memunculkan hukum fikih.